Hai, ketemu lagi di channel Rani Hairani Doa Ibuku. Kali ini kita berada di Taman Monumen 45 Banjarsari yang merupakan sebuah taman di kota Solo. Monumen ini dibangun untuk memperingati peristiwa yang bersejarah di kota Solo, yaitu serangan umum yang berlangsung selama 4 hari yang terjadi pada tanggal 7 sampai 10 Agustus 1949. Monumen ini dibangun di Taman Banjarsari, tempat di mana serangan umum ini dimulai. Kawasan Banjarsari ini juga digunakan sebagai tempat pengaturan siasat pertahanan kota Solo. Pada tanggal 3 Agustus 1949, Panglima Besar Jenderal Sudirman memerintahkan penghentian tembak-menembak mulai 11 Agustus 1949 untuk wilayah Jawa. Maka sebelum tanggal tersebut, Letnan Kolonel Slamet Riyadi dan Mayor Ahmadi Hadi Sumarto berencana menggunakan kesempatan sebelum gencatan senjata tersebut dan merebut kedudukan dari tangan Belanda. Mereka pada akhirnya diangkat menjadi pahlawan nasional. Serangan umum ini melibatkan para pasukan yang tergabung dalam tentara pelajar yang berusia 15 hingga 20 tahun, tentara reguler, dan para pejuang untuk menggempur pasukan Belanda. Dalam serangan itu, para pejuang berhasil menduduki markas-markas tentara Belanda di Solo dan sekitarnya. Setiap perjuangan pasti ada korban jiwa, korban harta benda, dan menimbulkan kesedihan. Kegagalan tentara Belanda semakin memperkuat posisi tawar Indonesia sebelum memasuki Konferensi Meja Bundar atau KMB. Intinya, Monumen 45 Banjarsari dibangun pemerintahan kota Solo untuk mengenang perjuangan rakyat Solo pada peristiwa serangan umum 4 hari di kota Solo tersebut. Monumen ini merupakan sebuah tugu prasasti serta relief yang menceritakan peristiwa serangan umum kota Solo. Taman ini tercatat sebagai cagar budaya dan ada beberapa perubahan serta revitalisasi mengubah beberapa hal yang semulanya hanya sebuah bangunan dan taman terus ditambah dengan taman bermain. Infonya, tugu ini memiliki ketinggian 17 meter, melambangkan tanggal kemerdekaan. Di sisi selatan terdapat 3 patung, yaitu prajurit yang memegang pistol, pemuda pejuang yang memegang senapan laras panjang, dan wanita yang membawa tas atau bakul yang mungkin untuk tempat obat-obatan atau nasi. Di bagian depan bawah monumen terdapat prasasti Monumen Perjuangan 45 yang peletakan batu pertamanya dilakukan pada tanggal 1 April 1975 oleh Wali Kota Surakarta dan peresmian dilakukan pada tanggal 10 November 1976 tepat pada Hari Pahlawan oleh Gubernur Jawa Tengah pada masa itu adalah Soeharjo Rustam. Isi dari prasasti ini adalah, dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Monumen Perjuangan 45 ini dipersembahkan untuk menghikmati jiwa, semangat, dan nilai juang yang suci, ikhlas, ulet, dan berani demi teguhnya kemerdekaan negara Kesatuan Republik Indonesia, Proklamasi 17 Agustus 1945 yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, tertanda angkatan 45 salah. Nah, ini 3 patung pejuang yang telah kita sebutkan tadi. Di atasnya terdapat simbol Garuda Pancasila. Di sisi-sisi tembok monumen ini terdapat relief-relief yang menceritakan perjuangan masyarakat kota Solo. Pada relief-relief ini kita dapat melihat begitu semangatnya dan pantang menyerahnya para pejuang-pejuang kita demi membela bangsa dan negara. Monumen ini terletak di tengah bundaran taman ya, maka pengunjung tidak akan sulit untuk menemukan lokasi monumen ini. Tempat ini cukup nyaman ya untuk duduk dan bersantai. Duduk diam dan membayangkan dari tempat ini dimulainya serangan umum. Dan dari sekeliling dan sekitar tempat ini, para pejuang kita berjuang demi tanah air. Tentunya taman cagar budaya ini harus kita jaga dan lestarikan ya teman-teman. Sampai di sini ya. Kita akan berjumpa lagi pada video berikutnya di tempat cagar budaya lain atau tempat wisata lain. Sampai ketemu lagi.